Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Nabila dari kelas J, NIM 10540112661. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Indonesia, yaitu materi yang pertama adalah sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu terdapat dua jenis, yaitu bahasa Melayu Pasar dan Melayu Tinggi. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau sering dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan, dan sebagainya. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, lambang identitas nasional. Kedua, lambang kebanggaan kebangsaan. Yang ketiga, alat perhubungan antar negara, daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat yaitu alat pemersatu suku budaya dan bangsa. Materi yang kedua yaitu ragam bahasa Indonesia. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut bahasa pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa berdasarkan media. Berdasarkan media yang digunakan, ragam bahasa dibedakan atas ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa ini ditandai dengan kecermatan menggunakan ejaan dan tanda baca yang secara tepat dapat melambangkan intonasi, kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu terbagi atas dua masa, yakni 1. Ragam bahasa lazim digunakan dalam penulisan naskah-naskah lama atau kuno. Ragam bahasa modern atau baru. Ragam bahasa berdasarkan komunikasi. Ada 3, yaitu ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa pidato, dan ragam pidato ilmiah. Materi yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf. Ada beberapa, yaitu huruf abjad, vokal, konsonan, difton, dan gabungan huruf konsonan. Penulisan huruf. 2 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu penulisan huruf besar atau kapital, penulisan huruf miring. Penulisan kata. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang. Penulisan huruf serapan. Unsur serapan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu secara adopsi dan secara adaptasi. Jenis dan fungsi tanda baca. Ada beberapa, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda titik 2, tanda hubung, tanda elipsis, tanda tanya, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring. Materi yang keempat yaitu pilihan kata dan diksi. Pengertian diksi atau pilihan kata.
Pilihan kata merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Pengertian diksi diantaranya adalah membuat pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Fungsi diksi atau pilihan kata. Pertama, memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Dua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. Tiga, mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penyampai kalimat dengan penerimanya. Syarat-syarat diksi atau pilihan kata. 1. Ketepatan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang juga harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan. 3. Menguasai berbagai kosakata secara mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti dan lebih efektif. Ciri-ciri diksi atau pilihan kata. 1. Tepat pada pemilihan kata guna mengungkap gagasan ataupun hal yang diamanatkan. 2. Bisa digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap gagasan dan situasi maupun nilai rasa pembacanya. 3. Memakai pembendaharaan kata yang dipunya oleh masyarakat bahasanya serta bisa menggerakkan atau memberdayakan kekayaan itu menjadi sebuah kata yang jelas. Jenis-jenis diksi atau pilihan kata. Sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisme, hipernim, dan hiponim. Materi yang kelima yaitu kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Unsur-unsur kalimat efektif. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut perang kata dalam kalimat. Adapun sebagai berikut, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, kepararelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Struktur kalimat efektif. 1. Struktur kalimat utama. 2. Struktur kalimat paralel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.